Pada sebagian besar topik, kamu harus mempunyai wawasan yang cukup dulu untuk membahas hal-hal yang filosofis. Tapi pada topik kimia, kamu langsung membahas hal filosofis sejak awal. Yang untuk sebagian orang dianggap hal paling menarik dari topik kimia keseluruhan. Hal itu adalah atom. Dan konsep dasar atom, seperti yang dipikirkan oleh para filsuf zaman dulu, kamu dapat mencari tahu bunyi pernyataan dari berbagai filsuf yang berfilosofi tentangnya dan mereka berkata, "Hei, kamu tahu jika saya punya apel?" Lalu saya terus memotong apel tersebut. Saya akan menggambar sebuah apel yang bentuknya bagus. Ini dia. Kamu mendapat apel bentuk bagus dan kamu terus memotongnya. Potongan demi potongan semakin kecil. Hingga potongannya menjadi sangat kecil sehingga kamu tidak bisa memotongnya lagi. Dan saya yakin para filsuf mencoba memotongnya menggunakan pisau yang lebih tajam, lagi dan lagi. Jadi, itu adalah sebuah kerangka berpikir yang sangat filosofis, yang secara jujur tidak berbeda jauh dengan konsep atom di masa kini. Itu hanyalah sebuah abstraksi mental yang membuat kita dapat menjelaskan apa yang kita lihat di alam semesta. Jadi, para filsuf ini mengatakan, pada titik tertentu, potongan apel ini akan menjadi terlalu kecil untuk dipotong lagi. Dan mereka menamakannya atom. Dan itu tidak hanya untuk apel, tapi berlaku juga untuk unsur apapun di alam semesta. Dan kata atom sendiri merupakan bahasa Yunani yang secara harafiah tidak dapat dipotong atau dibagi-bagi. Sekarang kita tahu bahwa atom sebenarnya masih dapat dipotong, dan walaupun itu bukan hal yang sepele, atom bukanlah bentuk terkecil sebuah benda. Kita tahu bahwa atom terbuat dari beberapa partikel mendasar. Dan saya akan menulisnya. Kita punya yang dinamakan neutron. Saya akan menggambarnya sekarang bagaimana mereka membentuk atom. Kita punya neutron, kita juga punya proton, dan kita punya elektron. Elektron-elektron. Dan mungkin kamu sudah akrab dengan hal ini. Ketika kamu melihat video-video lama tentang proyek yang berhubungan dengan atom, kamu akan melihat gambar yang mirip dengan ini. Saya akan coba menggambarnya. Kamu akan menemukan hal-hal yang seperti ini, dan kamu akan menemukan sesuatu yang berputar-putar seperti ini. Mereka punya orbit yang seperti ini, dan mungkin sesuatu yang terlihat seperti itu. Pemahaman mendasar di balik gambar nuklir sejenis ini, dan saya yakin gambar seperti ini masih muncul di laboratorium pertahanan pemerintah atau semacamnya, adalah bahwa kamu mempunyai sebuah nukleus di tengah atom. Nukleus di tengah atom, dan kita tahu bahwa nukleus mempunyai neutron dan proton. Neutron dan proton, kita akan membahas sedikit tentang unsur apa yang mempunyai berapa neutron dan proton. Dan tentang kegiatan mengorbit, saya menggunakan kata orbit sekarang, meski sekitar 2 menit lagi kita akan mempelajari bahwa kata orbit tidak tepat untuk membayangkan apa yang elektron lakukan. Gagasan lamanya adalah elektron-elektron mengorbit mengelilingi nukleus, mirip dengan bumi mengorbit mengelilingi matahari atau bulan mengorbit mengelilingi bumi. Tetapi hal tersebut telah dibuktikan salah. Ketika nanti kita membahas mekanika kuantum, kita akan mempelajari mengapa ini salah. Kontradiksi apa yang muncul ketika kamu mencoba menyamakan elektron dengan planet yang mengorbit mengelilingi matahari? Tetapi gagasan ini adalah sebuah gagasan awal, dan sejujurnya saya pikir gagasan ini merupakan gagasan yang paling awam dalam mendeskripsikan atom. Nah, tadi saya berkata bahwa atom itu menarik secara filosofis. Mengapa? Karena cara kita memandang atom di masa kini membuat perbedaan menjadi semu antara realitas fisik dan pandangan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah informasi. Dan tidak ada yang dinamakan materi sejati atau partikel sejati seperti yang biasa kita anggap sebagai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya, partikel itu, ini kelihatannya seperti sebuah pasir. Saya bisa mengambilnya, menyentuhnya, sementara sebuah gelombang, semisal gelombang suara, bisa saja hanya merupakan perubahan energi dibagi waktu. Tapi kita akan pelajari, terutama ketika kita membahas mekanika kuantum, semuanya bercampur aduk pada skala atau ukuran atom. Tadi saya bilang bahwa ini adalah cara yang salah untuk melakukannya. Bagaimanakah cara yang benar? Ternyata, ini adalah sebuah gambar, bukan benar-benar gambar, tapi hanya penggambaran. Sebuah pertanyaan menarik yang baru saja saya kemukakan. Bagaimana kita dapat mempunyai gambar atom? Karena ternyata sebagian besar panjang gelombang cahaya yang terlihat, ukurannya jauh lebih besar daripada atom. Semua hal yang kita amati di dalam dunia direfleksikan oleh cahaya.
Tetapi ketika kamu tiba-tiba berhadapan dengan atom, refleksi cahaya yang kamu lihat ukurannya terlalu besar atau terlalu tumpul untuk bisa mengamati atom. Kembali lagi, ini adalah gambaran dari atom helium. Atom helium mempunyai 2 proton dan 2 neutron. Setidaknya atom helium ini mempunyai 2 proton dan 2 neutron. Dan cara penggambarannya di nukleus, di sana mungkin adalah kedua. Saya beranggapan mereka menggunakan warna merah untuk proton dan ungu untuk neutron. Sepertinya ungu merupakan warna yang lebih netral dan mereka terletak di tengah-tengah atom ini. Kemudian seperti berkabut di sekitarnya, itu adalah perkiraan letak 2 elektron di dalam helium atau setidaknya yang ada di dalam helium ini. Kamu bisa saja kelebihan atau kekurangan 1 elektron, tapi anggaplah helium ini mempunyai 2 elektron. Bagaimana 2 elektron bisa rancu berlumuran di sekitar atom ini? Dan disinilah pembahasan ini menjadi menarik secara filosofis. Kamu tidak akan dapat menjelaskan jalur elektron di sekeliling nukleus memakai gagasan lama seperti konsep orbit planet-planet, atau ketika kita membayangkan sesuatu yang berskala lebih besar. Ternyata elektron itu tidak dapat diketahui momentum dan lokasinya secara pasti. Yang kita bisa tahu hanyalah probabilitas distribusi peredarannya. Dan berdasarkan penggambarannya, probabilitas elektron muncul lebih tinggi di bagian hitam. Jadi kemungkinan kamu bertemu elektron di sini lebih besar daripada di sini. Walaupun sebenarnya elektron bisa muncul di mana saja, bisa di sini, meski area putih dengan tingkat kemungkinan muncul yang sangat kecil. Dan istilah yang dapat kita pakai untuk menjelaskan probabilitas kemunculan elektron adalah orbital. Berbeda dengan orbit, orbital. Ingat, yang dinamakan dengan orbit penjelasannya seperti ini, seperti Venus mengitari matahari. Sangat mudah kita bayangkan. Sementara orbital adalah probabilitas matematis yang menyatakan tingkat kemungkinan kita menemukan elektron dalam lokasi tertentu. Kita akan banyak membahas itu dalam sesi mekanika kuantum, tapi tidak di rangkaian sesi pendahuluan kimia. Tapi tetap saja menarik, bukan? Perilaku elektron sangatlah aneh, sehingga kamu tidak bisa, maksud saya, bahkan hanya memanggilnya partikel saja hampir menyesatkan. Ya, ia memang disebut partikel, namun bukan partikel yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah sesuatu yang secara pasti lokasinya tidak dapat diketahui. Ia bisa saja di bagian manapun dari kabut ini, dan kita akan mempelajari nanti bahwa bentuk kabutnya dapat berubah-ubah seiring bertambahnya jumlah elektron dalam sebuah atom. Kemudian muncul pertanyaan filosofis dalam diri saya, apakah sebenarnya materi itu? Dan seberapa nyatakah segala hal yang kita lihat sehari-hari, atau seberapa nyatakah kenyataan yang kita mengerti? Tapi saya tidak ingin menjadi terlalu filosofis untukmu. Yang jelas, seluruh pembahasan mengenai elektron dan proton didasari oleh gagasan tentang muatan. Dan kita sudah pernah membahasnya ketika kita belajar hukum Coulomb. Kamu bisa melihat kembali video-video tentang hukum Coulomb di rangkaian pembahasan fisika. Tapi pada dasarnya adalah sebuah elektron mempunyai muatan negatif, sementara proton terkadang ditulis seperti itu mempunyai muatan positif, dan neutron tidak mempunyai muatan. Itulah yang menggoda dari bentuk asli elektron. Jika seseorang berkata, oke, benda ini punya muatan positif kan? Anggap saja ini adalah 2 neutron dan 2 proton, anggaplah ini atom helium, maka kita mempunyai beberapa muatan positif di sini, kita juga mempunyai beberapa muatan negatif di sini, muatan yang bertolak belakang saling tarik-menarik, dan jika benda-benda ini punya kecepatan yang cukup, mereka akan mengorbit mengelilingi ini. Seperti planet mengorbit matahari. Tapi sekarang kita ketahui, meski sebagian darinya benar, bahwa semakin jauh elektron dari nukleus, semakin jauh, maka ia akan mempunyai energi potensial yang semakin besar. Dan ia akan cenderung bergerak ke arah nukleus. Namun karena semua mekanismenya berada pada level kuantum, ia tidak akan bergerak seperti itu. Seperti komet bergerak mengitari matahari. Sebenarnya, ia mempunyai perilaku seperti gelombang, di mana ada probabilitas yang dapat menjelaskannya. Tapi, semakin jauh orbitalnya, potensinya akan semakin besar. Kita akan membahasnya lebih lanjut pada video-video berikutnya. Sekarang, bagaimana kamu mengenali apa itu unsur?
Saya dari tadi sudah membicarakan filosofinya dan sebagainya, tapi bagaimana caranya saya tahu bahwa ini adalah helium? Apakah dari jumlah neutronnya? Apakah dari jumlah protonnya? Apakah dari jumlah elektronnya? Jawabannya adalah dari jumlah protonnya. Jadi, jika kamu tahu jumlah protonnya, kamu akan tahu apa unsurnya. Dan jumlah proton didefinisikan oleh nomor atomnya. Nomor atomnya. Nah, mari kita ambil contoh, sesuatu memiliki 4 proton. Bagaimana kita tahu apakah sesuatu itu? Jika kita belum menghafalnya, kita dapat melihatnya di tabel periodik unsur yang akan sering kita gunakan untuk rangkaian video kimia ini. Oh, 4 proton berarti unsurnya adalah berilium. Tepat di sana, dan nomor atomnya adalah nomor yang dapat kamu lihat di atas sana, dan itu adalah jumlah protonnya. Dan itulah yang membedakan antara atom satu dengan yang lainnya. Jika kamu punya 15 proton, berarti kamu berurusan dengan fosfor. Dan jika kamu punya 7 proton, kamu berurusan dengan nitrogen. Jika kamu punya 8, kamu berurusan dengan oksigen. Itulah yang menentukan jenis unsurnya. Kita akan bahas lebih lanjut di lain waktu tentang muatan dan sejenisnya, atau apa yang terjadi ketika kamu menambah atau kehilangan elektron, tapi itu tidak mengubah unsurnya. Dan juga ketika kamu mengganti jumlah neutronnya, tetap tidak akan mengubah unsurnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang jelas. Berapa banyak elektron dan neutron yang kamu punya jika atom netral dari muatan berarti ia mempunyai jumlah elektron yang sama. Dan anggaplah saya mempunyai karbon. Ini karbon. Nomor atomnya adalah 6. Dan anggaplah nomor masanya adalah 12. Apa artinya? Saya jelaskan bahwa ini adalah partikel yang netral. Ini adalah atom yang netral. Jadi, nomor atom untuk karbon adalah 6. Ini memberitahu kita jumlah protonnya. Saya akan menggambar model kecil di sini yang sama sekali bukan model akurat. Saya gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 proton di tengah. Berat proton-proton ini adalah setiap proton sama dengan 1 unit massa atom. Dan kita akan membicarakannya lebih lanjut bagaimana itu berhubungan dengan kilogram. Ia adalah bagian yang sangat kecil dari kilogram. Secara kasar, ia seberat 1,6 dikali 10 min 1 per 27 kilogram. Jadi, misalnya masing-masing ini 1 unit massa atom. Dan kira-kira ia sebesar 1,6 dikali 10 minus 1 per 27 kilogram. Ini adalah angka yang sangat kecil, hampir tidak bisa dibayangkan. Setidaknya untuk saya, ini memberitahu saya massa keseluruhan atom karbon ini. Massanya dapat berubah bentuk untuk karbon atom lain. Dan cara menghitungnya adalah massa seluruh proton ditambah massa seluruh neutron. Setiap proton mempunyai 1 unit massa atom, dan setiap neutron mempunyai 1 unit massa atom. Jadi, ini adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Dalam kasus ini, kita mempunyai 6 proton, maka kita juga harus mempunyai 6 neutron. 6 neutron ditambah 6 proton. Lalu, di manakah elektronnya? Menurutku, ini netral. Jadi proton memiliki muatan positif yang sama dengan muatan negatif neutron. Jadi, ini adalah atom netral yang mempunyai 6 proton dan memiliki 6 neutron. Saya akan menggambarkannya. Jadi, kita punya 6 neutron di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nukleusnya di sebelah sana. Dan untuk menggambar elektronnya, saya bisa saja menggambarnya sebagai lumuran yang kabur, tapi sekarang kita ingin membayangkannya dengan jelas. Jadi, ada 6 elektron yang sedang mengorbit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan mereka akan bergerak tidak beraturan sehingga diperlukan fungsi probabilitas untuk menjelaskannya. Yang menarik dari hal ini adalah sebagian besar massa dari atom berkumpul di sebelah sini. Kamu mungkin sudah menyadari bahwa ketika seseorang memperhatikan massa atom, mereka akan mengabaikan elektronnya, dan itu karena massa dari proton, 1 proton, sama dengan 1836 elektron. Jadi, ketika membicarakan massa atom,
Untuk hal-hal yang paling mendasar, kamu dapat mengabaikan massa elektronnya, karena massa nukleusnya lah yang diperhitungkan sebagai massa atom. Lihatlah tabel periodik di sini dan kamu bilang, oke, nomor atomnya ada di atas sana. Nomor atom dari oksigen adalah 8, artinya oksigen memiliki 8 proton, nomor atom silikon adalah 14, silikon mempunyai 14 proton. Lalu apa ini? Mari kita lihat pada karbon. Pada karbon tertera angka 12,0107. Itu adalah berat atom dari karbon. Berat atom dari karbon, dan berat atom dari karbon adalah 12,0107. Apa maksudnya? Apa maksudnya karbon mempunyai 6 proton dan sisanya adalah pecahan neutron sebesar 6,0107 neutron? Tidak. Artinya adalah ketika kamu menghitung jumlah rata-rata jenis karbon di seluruh dunia, kemudian kamu hitung rata-rata jumlah karbon berdasarkan jumlah rata-rata jenisnya, angka inilah yang akan kamu dapat. Jadi, karbon mempunyai dua bentuk utama. Bentuk pertama adalah karbon 12 seperti ini. Ia memiliki 6 proton dan 6 neutron. Kemudian ada isotop lain dari karbon. Isotop berisikan unsur yang sama dengan jumlah neutron yang berbeda. Isotop karbon yang lainnya adalah karbon 14 yang lebih jarang ditemukan di bumi. Kita tidak tahu ada berapa banyak jenisnya di alam semesta, tapi mari kita bicarakan yang ada di bumi. Jika kita hitung rata-rata kedua bentuk ini secara kasar, kamu akan mendapatkan karbon 13 dan berat atomnya ada 13. Tapi kalau kamu menimbang ini, hasilnya akan lebih tinggi karena jumlahnya jauh lebih banyak di bumi. Sedangkan karbon ini jumlahnya sangat sedikit. Jadi, ketika kita hitung rata-ratanya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sebagian besar karbon yang kamu temui, dimanapun kamu menemukannya, berat rata-rata unit massanya adalah 12,0107. Tetap saja, ide tentang isotop menarik. Ingat, ketika kamu mengganti neutronnya, kamu tidak mengganti unsur dasarnya. Kamu hanya mendapatkan isotop yang berbeda, versi yang berbeda dari unsur tersebut. Jadi, kedua versi dari karbon ini adalah isotop keduanya. Sekarang saya ingin mengakhiri video ini dengan apa yang menurut saya merupakan ide paling bagus di balik atom, dan hal-hal tentang mereka yang secara filosofis menarik. Idenya adalah ukuran relatif dari. Jadi, kita punya elektron-elektron ini yang mewakili sedikit sekali massa dari atom. 1/2000 massa dari atom adalah elektron, dan bahkan dengan itu sulit juga menyebut mereka partikel. Karena kamu tidak bisa menyebutkan lokasi dan kecepatan bergeraknya. Mereka hanya mempunyai fungsi probabilitas. Jadi, sebagian besar atom berkumpul di dalam nukleus. Dan inilah yang menarik. Jika kamu melihat rata-rata atom, anggaplah ini atom saya. Anggap saya punya dua atom yang saling terikat. Pertanyaannya, seberapa besar sesuatu ini adalah yang sebenarnya? Dan ketika saya bilang sesuatu, konsepnya abstrak sekali, karena kita membicarakan nukleus, bukan? Karena nukleus adalah di mana massanya berada. Rupanya sulit untuk menentukan bagian-bagian terkecil dari sebuah atom. Karena elektron bisa di mana saja, tapi jika kamu melihat volumenya sebagai probabilitasmu menemukan elektron, atau sekitar 90% kemungkinanmu menemukan elektron, maka nukleusnya adalah, untuk banyak kasus menurut saya sekitar 1/10.000 dari volumenya. Jadi, ketika kamu sedang melihat sesuatu, misalnya kamu melihat tangan, tembok, atau komputermu, 99,999% darinya adalah ruang bebas, hampa, vakum. Jika kamu mempunyai partikel yang berukuran sangat kecil, sebagian besar akan tembus melewati apapun yang kamu lihat. Itu membuat kita mempertanyakan kenyataan. Apa yang ada jika, dan ini adalah fakta, bukan sekedar teori. Jika kamu mengurainya hingga tingkat atom, ruang dari objek tersebut adalah ruang hampa bebas. Kamu dapat berjalan menembusnya kalau kamu berukuran sekecil itu. Gambaran dari atom helium ini adalah sebesar 1 femtometer. Oke, 1 femtometer.
1 femtometer. Ini adalah skala dari atom dari helium 1 femtometer. Dan ini adalah 1 angstrom. 1 angstrom sama dengan 100.000 femtometer. Untuk pemahaman skala, 1 angstrom sama dengan 1 dikali 10 min 10 meter. Jadi, atomnya secara kasar berada di skala angstrom. Pada kasus helium, pecahannya lebih kecil lagi, yaitu 1 berbanding 100.000. Jadi, jika kamu mempunyai helium cair, di mana kamu harus dalam keadaan yang sangat dingin untuk mengambilnya, ketika kamu melihat ini, kamu melihat sebagian besarnya adalah ruang kosong. Ketika kamu melihat tongkat besi, sebagian sangat besarnya adalah ruang kosong. Mungkin kita dapat membahas ruang kosong pada nukleus pada pembahasan yang akan datang. Tapi untuk saya, menakjubkan sekali untuk mengetahui bahwa sebagian besar benda yang kita lihat tidak benar-benar padat. Mereka hanyalah ruang kosong, tetapi mereka terlihat padat karena cara cahaya merefleksikan mereka atau gaya-gaya yang menolak kita. Tetapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar bisa disentuh di sana. Sebagian besar dari ini adalah ruang kosong. Nampaknya saya sudah cukup mendengar ruang kosong saat ini. Saya akan melanjutkan hal yang menakjubkan pada video berikutnya.